Bupati Lebak Iti Oktavia ngamuk lagi sok berkuasa, mau kibuli Kementerian PUPR, sembunyikan fakta soal belum tuntasnya pembebasan lahan. Waduh. Sekarang ini jangan terlalu banyak berkicau lah teman-teman ini. Jurnalis itu gunanya memfasilitasi keberlangsungan pembangunan ini. Itu kan saya bilang pentahelix. Jadi jurnalisme juga harus bisa menjadi advokasi. Gitu. Jadi jangan mencecer begitu. Tanya aja progresnya seperti apa, kendala apa. Nah, kendala yang sedang dihadapi itu teman-teman bisa fasilitasi. Tapi tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Ini proyek strategis nasional. Jangan sampai masyarakat Lebak sendiri menghambat pembangunan itu. Itu udah. Udah Pak, lanjut Pak, kerja Pak. Udah waktunya kerja, udah jalan banyak kerja. Sekali lagi, makanya jangan munafik. Suatu saat kalau Anda munafik, Anda akan terkam oleh kemunafikan Anda sendiri. Karena menyangkut etika berteman dalam politik. Kalau perlu tarik garis lurus aja lah. Ya tarik garis lurus. Biar tahu siapa lawan, siapa kawan. Jangan sampai pura-pura jadi kawan, tapi menyusun kekuatan untuk melawan. Dilansir dari laman tribunjateng.com, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya marah-marah menyela proses wawancara antara wartawan dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman, dan Cidurian atau BBWSC3 pada 13 Februari 2023 lalu. Diceritakan kala itu jurnalis senior Edi Murfik dan sejumlah awak media lainnya tengah mendengarkan keterangan dari pihak BBWSC3. Namun tiba-tiba Al-Kadri selaku asisten daerah bidang pemerintahan dan pertanahan Pemkab Lebak merangsek maju dan coba menghentikan wawancara para jurnalis. Kata Al-Kadri, sudah. Terdengar dalam rekaman video sambil mengusir para wartawan yang sedang mencecar BBWSC3 dengan sejumlah pertanyaan beruntun soal pembebasan lahan yang dirumorkan masih ada tanah warga yang belum selesai dibayar. Tak lama berselang datanglah Iti Oktavia dan langsung berteriak marah-marah kepada awak media. Dengan nada yang tinggi, Iti meminta wartawan untuk menyudahi wawancara dan meminta seluruhnya untuk meninggalkan pendopo Kabupaten Lebak. Kata Iti, sudah, wawancara yang bermakna saja, kan sudah dikasih kesempatan. Jangan terlalu banyak berkicau lah teman-teman ini. Jurnalis itu gunanya memfasilitasi pembangunan, jadi jangan mencecar, tanya saja progresnya seperti apa, kendalanya apa. Nah nantinya teman-teman bisa fasilitasi untuk kepentingan masyarakat. Bupati Lebak lantas meminta pihak BBWSC3 melanjutkan pekerjaannya. Iti berkata, sudah lanjutkan Pak, kerja Pak, saya yang mengizinkan, ini kuasa saya di sini. Menurut Edi Murfik, tindakan Iti Oktavia Jayabaya tersebut dianggap arogan dan terkesan menghalang-halangi tugas wartawan dalam menggali informasi yang akurat dan berimbang dari pihak BBWSC3. Dalam wawancara tersebut, awak media mempertanyakan terkait dengan belum tuntasnya penyelesaian sengketa hak dan kepemilikan lahan sejumlah masyarakat yang terdampak proyek Bendungan Karian. Sontak saja video kemarahan Bupati Lebak tersebut kini jadi sorotan di media sosial. Sejak artikel ini dibuat, video telah disaksikan lebih dari 14.000 kali dan dipenuhi dengan ribuan komentar. Beberapa warganet mengatakan bahwa kalimat "saya berkuasa" menunjukkan bahwa ia adalah orang yang angkuh, seperti punya watak temperamental. Dia gampang sekali marah-marah, terutama jika melihat ada yang tidak beres di wilayah kekuasaannya. Tapi memang melihat tidak terbukanya Bupati Lebak kepada para wartawan, maka dicurigai ada yang tidak beres dengan pembebasan lahan tersebut. Memang menjadi pemimpin yang baik bukanlah hal yang mudah. Sebagai pengambil keputusan penting, seorang pemimpin harus mempunyai keseimbangan kecerdasan. Manusia dibekali kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ. Kecerdasan intelektual hanya mempengaruhi 20% kesuksesan karirnya, sisanya mayoritas dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Untuk itu, seseorang pemimpin selain mempunyai kemampuan dalam bidang akademis juga harus mampu mengenali emosi, bisa mengendalikan emosi, memiliki empati tinggi dan mampu berkomunikasi dengan baik. Orang-orang yang dihadapi seorang pemimpin mempunyai karakter yang berbeda. Hal ini menuntut kemampuan merespon dengan elegan, karena jika salah merespon, apalagi seorang pemimpin, akibatnya akan fatal. Mengendalikan emosi sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena emosi yang tidak terkendali bisa mengakibatkan kericuan. Salah satu tugas pemimpin adalah menciptakan kedamaian bukan keributan. Jangankan seorang pemimpin daerah yang emosi, pemimpin rumah tangga yang gampang emosi pun bisa berakibat memalukan. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Iti Oktavia, merasa berkuasa, ia sampai marah-marah ke wartawan.
Ingat, wartawan juga punya kode etik dan mempunyai kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi jika melihat dari gelakatnya model perempuan kayak itu ini, memang gak pantas jadi pemimpin. Bisanya cuma marah-marah, kerja kagak, marah-marah yang digedein. Maka dari itu jangan biarkan bupati pemarah seperti ini bisa jadi pemimpin lagi. Bisa berbahaya dan hanya membuat kegaduhan semata. Beri dia pelajaran, atau kalau bandel yang sesuaikan saja. Masih banyak orang Lebak yang lebih layak untuk jadi pemimpin. Bagaimana menurut Anda? Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Bikin penasaran, babak baru perseteruan Pepo dengan mantan kader terbaiknya. Diteluskan di Angga Wirya dari laman siwar.com. Surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas, kuasa hukum saya silakan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar, beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan Cikias. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah terakhir almarhum ibu saya. Yang jelas, munculnya nama Elizabeth Susanti ini akan membuat Pepo dan Demokrat tidak bisa tidur nyenyak. Kasihan sekali Demokrat ini. Setelah sekian lama lumayan tenang ya, tiba-tiba muncul lagi masalah baru coba. Nama Elizabeth Susanti mengaku punya banyak bukti kejahatan yang dilakukan oleh pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang akrab disapa Pepo. Merinding nggak tuh? Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika mengabarkan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan bebas pada April 2023. Seiring dengan itu muncul beberapa baliho besar memperlihatkan wajah Anas. Mendapatkan sorotan karena baliho itu salah satunya ada di sekitar rumah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Baliho itu bertuliskan "Tunggu Beta Bale". Tahun 2011, M. Nazarudin selaku mantan bendahara Partai Demokrat mengatakan Anas terlibat korupsi Wisma Atlet Hambalang, Bukit Jonggol. Februari 2013, KPK akhirnya menetapkan Anas sebagai tersangka. September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta memvonis 8 tahun penjara kepada Anas serta denda 300 juta rupiah, subsidiar kurungan selama 3 bulan, dan hakim juga memerintahkan jaksa menyita tanah di Pondok Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Tanah seluas 7.870 meter persegi itu diyakini adalah hasil korupsi yang dilakukan Anas. Februari 2015, Majelis Hakim Banding akhirnya menetapkan hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis sebelumnya dan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Aset tanah di Krapyak dikembalikan ke pesantren yang dipimpin mertuanya, At-Tabik Ali, untuk kepentingan santri. Atas putusan ini, Anas mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Juni 2015, Majelis Hakim Kasasi yang dipimpin Artijo Alkostar memberikan vonis 14 tahun penjara, ditambah denda sebesar 5 miliar, subsidiar 1 tahun, dan 4 bulan kurungan. Hakim Agung Krishna Harhab juga mengatakan bahwa Anas diharuskan membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah lebih kepada negara dan pencabutan hak politik Anas. Anas menyatakan keberatan atas vonis ini. Pada 2018 ia mengajukan peninjauan kembali.
September 2020, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Anas Urbaningrum dan Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara paling lama 8 tahun ditambah dengan pidana denda sebanyak 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Sementara itu beredar video pengakuan pengacara Elizabeth Susanti yang narasinya dipastikan membuat panas dingin kubu Cikeas. Maklum, sang pengacara mengaku banyak memiliki bukti keterlibatan Pepo dalam proses hukum yang menyebabkan Anas dijerat kasus korupsi. Kabar ini mungkin akan terasa tersebar terlalu dini. Kalau saja kejadiannya kelak setelah Pilpres berlangsung, bisa jadi sang Pepo bisa membuat anjang-anjang. Namun itulah kehendak Tuhan. Siapa menebar benih, dia yang akan menuai hasil panen. Tinggal kita telisik benih apa yang ditebar, dan tentu saja panen yang dituai pun tak jauh dari yang ditebar. Misteri kasus Hambalang kembali terkuak. Elizabeth Susanti mengaku Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menerima suap dari mantan Presiden SBY untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Kepada Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, Elizabeth Susanti mengaku memberi suap berupa uang dolar dan rupiah dari SBY. Pemberian uang kepada Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad guna memuluskan rencana SBY menjebloskan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Video pengakuan Elizabeth Susanti atas keterlibatan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad dalam kriminalisasi Anas Urbaningrum atas perintah SBY beredar di jagat maya. Dikutip kata logika dari akun Twitter Sanwibi, Elizabeth Susanti mengaku memiliki bukti kuat berupa pesan BBM dan rekaman suara atas keterlibatan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Ia berkata, pada saatnya nanti chat BBM dan rekaman akan saya buka. Pemberian uang suap pada Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad untuk memuluskan rencana SBY mengkriminalisasi Anas di kasus Hambalang. Pengakuan Elizabeth Susanti sangat mengejutkan, menyebut nama mantan petinggi negara terlibat pelanggaran hukum adalah tuduhan serius. Ya tinggal Elizabeth yang membuktikannya. Bagaimana menurut Anda?